Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal tutorial modul 6 Fisika Dasar 1A yang nomor 8 tentang gelombang mekanik. Nah, kita langsung aja nih ke soal. Sebuah gelombang pada sinar dideskripsikan oleh persamaan Y, X, T, yaitu 15 sin Vx per 8 dikurang 4 T, di mana X dan Y ini dinyatakan dalam satuan cm dan T dalam satuan detik. Jadi X sama Y itu bisa dikatakan sebagai jarak ya. T ini adalah waktu. Nah, pertanyaan yang A, berapakah kecepatan transversal dari sebuah titik pada sinar yang memiliki posisi X sama dengan 6 cm ketika waktu T sama dengan 0,25 second? Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang yang dia itu bentuknya kayak gini. Nah, nanti dia itu akan terbentuk dari yang namanya bukit dan lembah. Kalau bukit ini yang ini ya, ini bukit. Kalau lembah ini yang ini, gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu ya jarak tertinggi ya. Berarti dari sini titik ke sini sampai ke sini. Itu namanya amplitudo. Nah, amplitudo ini biasanya ditulis dengan YM juga atau Y maksimum. Gitu ya. Oke. Itu sekilas saja. Sekarang kita akan jawab pertanyaan yang A. Sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu arti dari persamaan yang dikasih, persamaan jarak yang dikasih. Ya, persamaan apa? Gelombangnya. Kita tahu bahwa persamaan gelombang itu kan Y sama dengan YM atau amplitudo tadi ya. Sin Kx dikurang omega T. Nah, kita tulis persamaan soal ya. Persamaan soal itu kan Y sama dengan 15 sin Vx per 8 dikurang 4 Vt. Nah, sebenarnya ini cuma kita perlu tahu aja. Jadi di sini kita bisa dapatkan K itu sama dengan V per 8, omega itu sama dengan 4V. Nah, tetapi pada soal yang ditanya, kita masih belum membutuhkan kedua persamaan ini. K sama dengan 4, V per 8 sama omega sama dengan 4V. Kita nggak tahu ini dipakai atau enggak. Tapi alangkah baiknya kita tahu nilai K sama nilai omega. Nah, untuk menjawab soal yang A, kita perlu yang namanya turunan. Saya tulis saja ya di samping sini. A, V itu kan kita tahu bahwa V itu adalah dx per dt. Atau sama dengan dy per dt, sama ya. Nah, itu artinya turunan dari persamaan tadi. Ym sin kx kurang omega t. Nah, kita tinggal cari turunannya. Turunannya yaitu Ym, turunan dari sin adalah cos, kx dikurang omega t. Nah, yang di dalam sinus ini kan ada yang variabel yang bergantung pada waktu, yaitu omega t. Variabel dia bergantung pada waktu. Bergantung pada waktu t. Nah, jadi kita tinggal keluarkan aja negatif omega. Nah, ini adalah persamaan kecepatan. Nah, sekarang kita tahu X-nya itu 6 cm dan T-nya itu 0,25. Kita tinggal substitusi aja ya. Berarti omega yang tadi ini ya, 4V. Negatif 4V, YM-nya adalah 15. Cos K-nya itu adalah V per 8. X-nya itu 6 ya tadi. Dikurang 4V. T-nya itu diketahui soal 0,25 second. Nah, langsung aja tinggal kalkulasikan. Kita akan dapat V sama dengan negatif 133,29 cm per second. Atau kalau kalian mau ubah ke meter, tinggal bagi 100, berarti jadinya negatif 1,3329 meter per second. Ini adalah solusi untuk pertanyaan A. Sekarang kita ke pertanyaan B. Berapakah kecepatan transversal maksimum dari sebarang titik pada senar? Dia tanya kecepatan maksimumnya. Nah, untuk cari kecepatan maksimum, kita tulis ya. Kecepatan maksimum
percepatan maksimum akan terjadi kalau nilai cos-nya itu maksimal. Nilai cos, kita katakanlah nilai cos X sama dengan maksimal. Nah, pertama kita tinjau dulu percepatan persamaan V tadi. V sama dengan negatif omega IM cos Kx kurang omega T. Nah, supaya nilai V-nya ini maksimum, artinya nilai V ini maksimum berarti kan dia harus positif ya. Nah, supaya dia positif, artinya nilai cos ini pertama harus sama dengan 1, yang kedua negatifnya ini harus hilang. Dengan kata lain, cos Kx dikurang omega T ini harus sama dengan minus 1, supaya kita akan dapat persamaan negatif omega dikali Ym dikali min 1. Maka dapatnya omega dikali Ym. Tinggal substitusi aja, 4V dikali 15. Sama dengan 60V. Atau kalau kita kalkulasikan itu sekitar 188,5 cm per second. Atau kalau kalian mau ubah ke meter juga boleh, jadinya 1,885 meter per second. Ini adalah solusi untuk kecepatan maksimum. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang C. Berapakah percepatan transversal? Percepatan. Tadi kecepatan, sekarang dia tanya percepatan. Pada titik X sama dengan 6 cm dan waktunya T sama dengan 0,25. Nah, sama kayak tadi, kita turunkan aja ya. Nanti untuk persamaan solusi yang C, kita beresin. Oke. A itu adalah turunan dari dV per dt. Nah, berarti turunannya dari persamaan V tadi, negatif omega Ym cos Kx dikurang omega dikali T. Tinggal turunkan aja, negatif omega Ym, turunan dari cos adalah minus sin Kx kurang omega T. Karena omega T ini bergantung pada waktu T, karena kan kita turunkan terhadap T ya, berarti ini masih ada gitu. Kita harus kalikan dengan negatif omega lagi. Ya, turunan dari negatif omega T kan negatif omega ya. Nanti kita akan dapat turunan dari cos sin ya. Ya, turunan dari cos adalah sin ya. Berarti ini ada ya negatifnya. Oke. Nggak masukkan aja sih. Berarti negatif omega kali negatif omega adalah omega kuadrat Ym sin Kx kurang omega T. Masukkan 4V kuadrat dikalikan dengan 15 sin V per 8X. X-nya tadi 6 ya. Dikurang 4V dikali 0,25. Nah, kalau dihitung, kita akan dapat nilai percepatan transversalnya adalah sekitar 1674,93 cm per second kuadrat. Atau kalau kalian mau ubah ke meter per second kuadrat jadinya 16,7493 ya. 93 meter per second kuadrat. Ini adalah solusi untuk pertanyaan yang C. Sekarang kita masuk ke solusi untuk pertanyaan yang D. Dia tanya, berapa percepatan transversal maksimum dari sebarang titik pada senar? Berarti kita cari tinggal sama kayak B tadi ya. Berarti supaya percepatannya maksimum, maka yang pertama percepatannya harus positif. Yang kedua, supaya positif
nilai dari sin kx kurang omega t-nya ini harus sama dengan 1. Ya, kita lihat persamaan yang ini ya. Nah, berarti A max ini kondisinya itu pada saat omega kuadrat dikali ym. Berarti 4V pangkat 2 dikalikan dengan 15. Kalau dikalkulasikan ini akan dapat hasilnya yaitu 2368,7 cm per second kuadrat, atau kalau mau diubah ke meter per second kuadrat jadinya 23,687 meter per second kuadrat. Nah, oke, sekian untuk pembahasan tutorial Fisika Dasar 1A nomor 8 modul 6 gelombang mekanik. Sampai jumpa di video berikutnya.